buat Mbak Clara, selamat ya, telah bantu saya di Prasetya selama di PT Prasetya. Apabila saya ada salah, saya minta maaf dan juga banyak terima kasih telah dibantu dalam bekerja sama Mbak Clara selama di PT Prasetya, dan semoga sukses Mbak Clara di kantor yang baru, dan jangan lupa ya sama saya dan teman-teman yang lainnya ada di Prasetya. Terima kasih Mbak Clara. Clara, saya kaget kalau Clara itu resign loh, serius. Saya nggak nyangka kalau Clara itu resign. Clara di sini itu hampir 12, pokoknya hampir 12 tahun. Yang saya kenal itu Clara itu orangnya baik, selalu mendukung kita. Apapun ceritanya, pokoknya kalau ngomong sama Clara itu selalu Clara itu ngasih nasihat yang paling baik. Semoga Clara di tempat pekerjaan yang baru, semoga dapat kerjaan yang bagus. Jangan lupa sama kita semua, Clara. Udah nggak bisa ngomong apa-apa, Clara. Pokoknya salam baik buat saya. Makasih Clara. Dadah. Sukses buat Clara di kerjaan yang baru. Jangan lupa sama teman-teman ya. Sukses. Thank you 10 tahunnya. Pesan-pesan bersama Clara mungkin lebih ke arah ini ya, kayak nggak percaya aja tiba-tiba Clara pergi setelah sekian lama, lebih dari 10 tahun ya. Dan Clara itu sosok yang responsif, kredibel, disiplin, bisa jadi panutan sebenarnya ya. Cuman mungkin sih udah jalannya. Semoga di tempat yang baru nanti Clara bisa jauh lebih baik lagi, sukses di tempat yang baru, dan mungkin perpisahan mungkin hanya posisi pada tempat kerja aja, tapi pertemanan, persahabatan, kekeluargaan gak akan putus sampai mungkin entah kapan Tuhan yang menentukan ya. Terima kasih banyak Clara, selama ini sudah banyak membantu, baik selama di Prasetya, selama di ASM, atau dimanapun. Clara orangnya profesional, mau itu teman, mau itu keluarga, mau itu siapapun, dia tidak membeda-bedakan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak support yang sudah diberikan selama ini, baik kepada perusahaan, kepada kita semua teman-teman yang ada di Prasetya Group, di ASM atau di Verdanco. Mungkin tidak banyak lagi ya yang bisa saya sampaikan. Bingung mau ngomong apa, Pak? Hai Clara. Dulu makasih buat Clara, soalnya udah buka pintu gerbang nih buat Tarki. Angkatan pertama siapa aja? Gue bukan. Enggak kan? Gue dulu. Yohana, Sari, dulu gue. Angel baru gue. Terus habis itu Baru aku terakhir. Gue baru angkatan gue. Oh, Semua iya. yang banyak. Tapi yang bertahan Cuman 3. 4. Oh yang Siapa? Siapa? Novi, Daud, Jenny, sama Iwe. Enggak Iwe. Jenny terakhir. Oh iya. Oh yang bertahan 3 yang angkatan awal. Terus habis itu bukan. Kasih ya Clara, karena selama kerja di Prasetya cuma dia doang yang fast respon di HRGA. Setuju. Oh yang lain tuh punya sumber informasi yang paling akurat ya. Iya, sebagai jembatan. Sebagai jembatan, tempat ngadu. Iya, semuanya. semuanya. Sebagai Jadi sahabat. konselor ya. Iya. Semoga Ani bisa kayak lu ya. Iya. Amin. Walaupun udah jauh. Ya kita pasti ketemu ya. Iya. Ya gue tahu sih kalau Clara kalau bisa pasti
Iya. Ayo. Apa iya tuh maksudnya? Maksudnya kalau ada apa ngumpul ayo. Oke, sukses ya buat Clara di tempat yang baru. Sukses semuanya, sukses juga percintaan. Iya. Tahu di tempat baru. Tempat baru dapat jodoh. Iya. Koko-koko ya. Iya. Udah aja. Oke, sukses deh. Kita tuh nggak terlalu banyak ya, soalnya kita bakal pasti ketemu lagi ya Clara. Cuman di pekerjaan, pokoknya makasih banyak buat semuanya. Dadah Clara. Caranya. Halo Mbak Clara, kalau dari aku sih paling kesan aku tentang Mbak Clara. Kalau buat menurut aku ya Mbak Clara itu kayak gimana? Yang pasti Mbak Clara tuh penerang aku banget, penunjuk jalan kalau lagi dalam pekerjaan. Karena apapun masalah aku yang aku sampaikan ke Mbak Clara tuh pasti ada solusinya. Terus Mbak Clara itu menurut aku tuh pengarang kata-kata, perangkai kata-kata yang bagus lah pokoknya. Kalau aku udah mentok kira-kira mau ngomong apa sama karyawan pasti Mbak Clara ada solusinya. Terus paling pengalaman aku yang mungkin agak sedikit susah dilupain itu kayak kebiasaan kalau pagi, karena Mbak Clara tahu aku datang pagi, biasanya dia tanya tuh mau sarapan apa. Itu biasanya kita ada perdebatan sedikit mau sarapan apa, terus nanti ujung-ujungnya paling yang gampang aja Indomie gitu. Itu aja sih paling dari aku. Halo Kak Clara. Kita mungkin kenalnya udah lebih dari setahun ya. Cuma untuk kerja intens mungkin baru-baru ini, baru berapa minggu atau sebulan kali ya. Kesan-kesan aku Kak Clara itu baik. Dia ngebantu aku dalam bekerja yang sekarang nih. Kalau waktu dulu kan magang, mungkin aku bekerjanya kurang intens dengan Kak Clara, tapi kalau yang sekarang kan lebih intens dengan Kak Clara. Kak Clara sangat membantu aku untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya ini nggak terlalu rumit, cuma karena aku masih bingung untuk mengerjakannya, dan Kak Clara ini sangat membantu. Sama Kak Clara itu yang aku lihat itu dia inisiatif untuk kayak misalkan teman-teman ada yang mau beli FM atau pesan-pesan di GoFood, pasti Kak Clara yang pesenin. Jadi kayak kalau misalkan nanti Kak Clara yang keluar, nggak tahu lagi nih siapa yang inisiatif untuk pesenin GoFoodnya. Jadi itu aja sih kalau dari aku. Semoga Kak Clara sukses dimanapun kamu berada. Terima kasih. Bye Kak Clara. See you. Menurut gue Clara itu tipe orang yang ramah, baik, sopan, santun, suka membantu. Nah, pernah tuh kejadian waktu gue interview di sini pertama kali di Prasdia, itu gue pikir tuh dia di atas gue jauh umurnya karena saking segannya ya gue, karena dia tuh ramah banget, udah gitu sopan banget. Ternyata dia seumuran sama gue. Nah, disitulah mulai wah Clara tuh kayak yang wow gitu ya menurut gue. Terus di umur dia yang seumuran kayak gue, dia tuh lebih dewasa dibandingin gue secara pemikiran pekerjaannya. Nah, cerita lucu itu pernah gue alamin sama Clara waktu di Cempaka Mas tuh. Jadi gue duduk di meja bundar, kalau Clara inget tuh di meja bundar gue lagi mau ngambil perinan. Terus pas banget di situ ada Daud di situ. Terus tiba-tiba gue kayak nyium aroma, kok ada bau kentut. Terus gue langsung tiba-tiba, lo kentut ya? Tau-taunya si Clara ketawa, ternyata dia yang kentut. Dia ketawa sambil keluar kayak gitu karena dia udah nggak nahan kentutnya sama aromanya juga. Dari gue sih itu aja. Dari lu, Sep? Kalau dari gue paling Kak Clara tuh orangnya ngomong sih gitu kan, ngomong di antara teman-teman di HRGA. Terus juga dia orangnya satset, terus juga dia punya pola pikir yang menurut gue dewasa banget, dan emang kayak dia juga bisa dia juga bisa ngontrol emosinya dengan baik. Paling itu aja sih dari gue. Halo Clara, ini dengan Michelle Clara aja, Michelle KW, ya. KW-nya 1000. Oke. Clara itu orangnya udah nggak bisa dipungkiri lagi, pasti baik, peduli banget sama temennya, nggak hanya sama temennya tapi sama keluarganya juga. Terus Clara itu orangnya mau membantu, mau ngajarin, mau membantu, nggak pelit,
apalagi kalau saya kan kekurangannya itu kalau bikin kata-kata pengumuman surat menyurat itu pasti minta tolongnya sama Clara. Terus hal lucunya sebenarnya ini nyeremin sih, tapi menurut saya itu lucu. Clara tuh kalau marah, kalau nggak nendang barang kayak nggak afdol, nggak gebrek meja itu kayaknya nggak afdol. Tapi kalau bisa dikurangin amarahnya. Terus apalagi kalau ya ketawanya juga, Clara tuh ketawa pasti nengok ke atas. Wah. Pasti nengok ke atas kalau ketawa terbahak-bahak. Terus pokoknya sedih banget deh kalau Clara udah nggak di sini, tapi semoga kita masih bisa kumpul. Terus kalau saya masih ada mau nanya-nanya atau curhat-curhat masih bisa ya kan, Clar? Dari saya itu aja, semoga sukses, sehat selalu, cita-cintanya juga tercapai, doa-doanya yang lagi didoain semoga terwujud. Dari saya itu aja. Thank you Clara, dari Michelle dan Rio Febrian. Halo Kak Clara, ini aku Desi. Clara gimana karakternya? Kalau karakternya Kak Clara tuh orangnya baik, tegas, terus teliti, terus perfeksionis, on time, pokoknya the best deh. Pengalaman menarik? Pengalaman menarik ya, kalau di pekerjaan dia itu selalu ngebantu aku sih untuk menghadapi orang-orang yang ngeyel, terus juga emang sebagai tim leadernya kita, jadi kalau misalkan apapun kesulitannya dia selalu ringan tangan untuk membantu. Ada hal-hal yang lucu? Kalau hal-hal yang lucu tuh banyak banget ya, karena kan aku sama dia tuh lumayan banyak ngabisin waktu gitu bareng, entah itu liburan bareng atau enggak pergi makan, kumpul, dan yang pasti senang banget karena banyak banget memori sampai nggak bisa diceritain satu persatu. Dan juga dia yang tadi aku udah bilang, dia selalu jadi yang range lah gitu, setiap pertemuan kita atau enggak perkumpulan itu pasti dia yang selalu jadi PIC-nya, selalu yang ngatur semuanya sampai semua berjalan lancar. Pokoknya kalau ada dia setiap acara pasti mulus. Oke, thank you Kak Clara, semoga sukses dimanapun berada. Terus aku juga pasti bakal kangen banget, apalagi kalau ngorder barang atau enggak makanan sih, karena promonya banyak. Kalau dari saya untuk karakter Mbak Clara itu orangnya tegas, humanis juga. Terus untuk pertama saya kerja sama Mbak Clara juga kesannya baik sama dia, bisa bantu apapun yang pekerjaan saya lakuin dia bantuin. Lumayan lama dari Cempaka Mas sampai Geraha Aruna, itu pengalamannya sangat luar biasa. Terima kasih Mbak Clara. Dan untuk hal lucu sih paling gua dengar suara kentut perempuan, yaitu Mbak Clara doang itu. Terima kasih. Kalau dari gua buat Clara itu orangnya tegas, memang tegas. Terus selalu memberikan solusi saat teman-temannya lagi menghadapi masalah saat kerja. Enak diajak diskusinya, baik, walau kadang-kadang agak lupa dikit. Kalau untuk hal lucu, paling kejadian waktu survei tempat untuk acara town hall. Itu saat kondisi hujan, jalan sempit, tebingan jurang gitu kan. Itu kalau ngeliat tampangnya Clara sendiri dari kaca spion itu sama si Opta itu tampangnya udah ketakutan banget. Paling gitu aja sih kalau cerita yang berkesan ya sama Mbak Clara. Hai, kami dari Tim Rekrutmen. Kalau menurut aku, Kak Clara itu orangnya tegas, punya hati yang besar dan kreatif. Terus pengalaman kerja sama Kak Clara itu adalah menurut aku selalu mengingatkan kita bahwa yang bisa nolong diri kita itu adalah diri kita sendiri. Terus kemudian untuk pengalaman menariknya, ternyata aku punya teman sefrekuensi di HRGA untuk bisa nonton konser bareng.
Oke, kalau aku Clara itu orangnya humble. Terus yang kedua dia itu pengalaman pekerjaannya itu dia sebagai pendengar yang baik untuk semua karyawan di sini, hampir semua karyawan dia itu sebagai pendengar yang baik. Terus untuk yang menariknya itu adalah Clara itu suka open kayak langsung ditunggu dan suka jajanin kita. Sekarang aku Cecil aka Nagita Slavina yang selalu kamu panggil Nagita Slavina kalau aku lagi dandan. Oke. Yang pertama menurut aku Kak Clara itu orangnya baik banget seperti Ibu Putri. Kenapa? Ini dikaitkan sama pengalaman kerjaku sama Kak Clara ya. Jadi pengalaman kerjaku sama Kak Clara ini selama 1 tahun terakhir ini Kak Clara itu sangat membantu aku. Selalu punya solusi di saat aku punya masalah. Oke. Dan yang terakhir hal unik yang biasa Kak Clara lakukan adalah dia itu selalu menjadi Clara letter. Jadi dia itu mempunyai inisiatif yang tinggi untuk nalangin teman-temannya yang lagi bokek guys gitu. Jadi kita mau mengucapkan terima kasih banyak Kak Clara dan semoga sukses di tempat yang baru. We love you. We love you. Bye. Sarangyo. 1, 2, 3. Halo. Ya, kenalkan saya Daud. saya Rosi. Ya, hampir 12 tahun kita menjalani pekerjaan yang sama, tapi beda jobnya kali ya. Iya. Ya, paling Clara kalau dari gue sendiri, Clara itu orangnya responsif dan apa ya, peka terhadap lingkungan kerjanya gitu. Jadi kalau ada teman-teman atau seseorang mau minta tolong, cepat tanggap gitu. Terus pengalaman bekerja sama Clara itu yang pertama kali gabung di Prastia untuk coba ngawas, Clara lah pertama yang membantu gue dan membimbing gitu, karena di situ orang yang ngasih tahu atau apa kayak ada strategi gitu lah. Jadi Clara yang membantu gue waktu itu buat secara singkat mengerjakan apa yang harus gue kerjakan. Terus kalau hal yang paling gak bisa gue lupain ya paling kalau pulang bareng sama Clara sih, pulang bareng atau enggak gue anterin atau enggak naik motor bareng Clara lah, itu lah pasti Clara tahu kan apa maksudnya. Tapi kalau lagi wah gitu agak berat gitu. Jadi paling itu sih kalau dari gue. Kalau dari gue sebenarnya mau ngomong di sini juga kita masih ketemu ya Clara ya, udah pasti bakal ketemu. Mungkin emang pekerjaan aja yang putus hubungan, tapi kan pertemanan kita kan akan selalu abadi anjay. Tapi kalau mikirin dari tahun 2011 waktu itu gue masuk ke Prastia itu, kalau bukan karena lu ngabarin Tasya ya waktu itu, kalau nggak salah mungkin gue nggak mungkin masuk ke Prasetya ya. Jadi waktu itu sih ditawarin jadi sekretaris kan, terus habis itu pokoknya panjang deh perjalanan gue sampai akhirnya tahun 2015 ya kalau nggak salah, gue bilang tuh sama lu, gue cerita gue nggak ada kerjaan di sini kayak, dan lu tuh langsung memberikan gue, oh ya udah gue coba ngomong dulu sih. Ternyata setelah ngomong sama dulu sih gue dimasukin ke HRD kan, yang awalnya gue emang nggak ngerti sama sekali, terus ya seiringnya perjalanan gue jadi ngerti. Itu juga berkat lu, walaupun gue sering dirotasi terus nih di mana di HRDA, dan itu juga ada gara-gara elunya ya. Itu gue makasih banget, jadi banyak pengalaman. Terus kalau lu itu orangnya buat gue itu tuh apa ya, gue bingung nih mau ngomong apa. Oke, lu orangnya tuh sebenarnya baik lah, baik banget sama gue.
Ya terus juga kalau misalnya nggak ada lu tuh kayaknya ada yang kurang gitu dari gue anjay. Karena gue kerja di HRD juga apa-apa lu, jadi gue bakal merasa kehilangan itu tuh pasti banget gitu loh. Maksudnya kayak aduh, kenapa sih sayang banget gitu, kenapa gue harus lu harus hilang gitu dari sebagian hidup gue di HRGA, karena gue gak tahu gue bisa gak nih jalan tanpa lu. Maksudnya gue harus belajar lagi gitu dari nol. Jadi gue udah gak, udah speechless banget ya pas lo tau pengen keluar. Tapi ya lo harus move on, maksudnya lo harus jadi lebih baik sih, dan gue gak bakal yang namanya menghambat apa gitu. Jadi semoga lo sukses deh pokoknya di tempat yang baru. Bye Clara, see you. Good luck. Ketemu lagi ya nanti. Halo Clara, ya saya mau ungkapin mengenai kesan-kesan bekerja selama ini dengan Clara. Jadi awal-awal tuh saya kan jarang ya berhubungan langsung dengan Clara, karena dulu lebih sering dengan aku. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, mulai tuh saya deket lah sama Clara dalam segi pekerjaan. Ya Clara tuh sangat-sangat responsif, terus mau diganggu pada saat libur untuk ditanya ini itu, atau sekedar curhat tentang kerjaan atau diskusi soal kerjaan. Nah itu Clara tuh selalu ada waktu gitulah. Terus apalagi ya, terus orangnya cepat belajar, cepat cari tahu juga, mau belajar banyak lah intinya. Udah gitu Clara, ya yang lucunya Clara tuh nggak bisa nahan emosi, padahal ya saya juga masih belajar sih, tapi untuk seorang leader kayak Clara, kan nanti Clara juga jadi leader tuh di sana, harus bisa kontrol emosi, kapan memang harus marah, kapan memang harus redam amarahnya gitu. Jadi di sana jangan rusak-rusakin meja atau kursi ya, jangan ditendang-tendang gitu. Terus yang saya lihat orang-orang tuh nggak berani ke saya gitu. Jadi kalau ada apa-apa pasti ke Clara gitu. Dan biasanya di banyak hal yang di Clara udah selesai gitu, jadi nggak perlu ke saya. Ya memang ada beberapa yang harus ke saya juga. Terus kalau saya pun bingung, saya juga pasti diskusi sama Clara. Jadi yang kayak gini-gini dipertahanin di tempat yang baru. Dan terakhir untuk Clara, sukses di tempat yang baru, semoga karirnya makin baik, rezekinya makin lancar, terus jodoh juga dapat ya. Jangan lupa diundang-undang nanti kalau udah naik pelaminan, amin. Terus jangan lupain kita di sini. Dan sukses Clara. Hai Clara, saya mau mengucapkan terima kasih atas semua yang telah kamu berikan selama kamu di Prasetya di Dharma. Telah membantu saya, almarhumah Bu Lucy, Vanessa, Pak Teddy, dan semua departemen lain yang telah kamu bantu selama ini. Saya jujur cukup sedih karena harus berpisah dengan Clara. Prasetya di Dharma harus berpisah dengan Clara. Tapi saya yakin ini adalah jalan yang terbaik untuk Clara. Semoga kita akan cross path lagi di masa yang akan datang. I wish you all the success, health di tempat yang baru. And I would like to thank you from the bottom of my heart for everything that you have done for Prasetya Group, Verdanco, dan semua perusahaan under Prasetya yang sudah dibantu oleh Clara.
Thank you, and I wish you the very best of success and luck in the future. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 Oh, you can fit me inside the necklace you got when you were 16, next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. When I'm away, I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.